Kalau surga itu ingin diluaskan, maka para malaikat mereka mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka surga tadi mengejar sumber suara itu hingga surga melebar, meluas. Malaikat mengatakan subhanallah, kemudian berhenti. Ini kerinduan surga kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kerinduan umat Muhammad, makhluk hidup yang memang hari-hari mendapatkan taklif dari Allah. Seharusnya kita lebih cinta lagi, kita lebih rindu lagi, lebih kangen lagi dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pondok pesantren Kemboro yang dibangun oleh Syekh Mahmud. Syekh Mahmud adalah salah satu ibunya adalah keturunan salah satu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Takbir. Jadi Gus Ahmad datang ke Tasik sesungguhnya datang kepada tanah leluhurnya untuk membuka putu di kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Kepada Ananda Syaihuna Gus Ahmad Khalil bin Syaihuna Al-Arif Billah As-Salih Al-Wali As-Salih Syekh Huzairan Taibur Abdillah bin Syekh Muhammad Mahmud. Kami persilahkan untuk menyampaikan bayan taklim atau tausiah dengan segala kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ulama, para sesepuh, Kiai Miftah, Kiai Amin, Ajengan Abdul Muhyi yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada dalam majelis ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama seluruh keluarga kita, bersama seluruh anak dan orang tua kita, bersama dengan seluruh orang-orang yang kita cintai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang begitu menggembirakan, malam yang begitu mulia, malam memperingati hari kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari diceritakan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, manusia yang paling terlaknat di dunia ini. Maka Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ma laqita?" Wahai Abu Lahab, keadaan
Abu Lahab mengatakan, hari-hari siksa Allah Subhanahu wa taala datang kepada saya dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua malapetaka, azab tidak ada henti-hentinya. Ghaira anni suqitu min hadha, hanya saja dari ujung-ujung jari saya ini bersumber air mata air yang begitu jernih, begitu segar, begitu manis, gara-gara kegembiraan saya ketika hari kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Samsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau mengatakan, hada idza kana kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawmil ithnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang yang terlaknat saja, yang hari-hari memusuhi Nabi, hari-hari menyerang Nabi, ketika dia masih hidup sudah turun ayat langsung, nas dari Al-Quran, nas dari Allah, bahwasanya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Orang yang begitu buruk seperti ini, ketika dia dalam umurnya pernah gembira dengan kelahiran Nabi sekali saja, Allah ringankan siksanya selama-lamanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang iman? Bagaimana dengan umat Muhammad yang hari-hari cinta dengan Nabi, hari-hari hatinya dipenuhi dengan mahabbah dengan Nabi dan ingin menggembirakan Nabi? Tentu Allah akan memberikan yang lebih istimewa lagi, yang lebih hebat lagi. Semoga dalam majlis kita ini semua Allah berikan yang lebih dahsyat lagi. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak keindahan-keindahan yang kita lihat di dunia ini. Sudah banyak keindahan-keindahan. Ada keindahan Puncak Bogor. Ada lagi keindahan yang di Irian sana, ada Raja Ampat. Ada lagi Puncak Dieng. Ini baru di Indonesia, belum keindahan di luar negeri. Belum keindahan di langit pertama, belum kedua. Belum lagi di sana ada malaikat-malaikat yang begitu besar, yang setengah badannya es, setengah badannya api. Semua alam semesta yang begitu dahsyat, begitu hebat dengan segala isinya. Ini wal qawlu isyaratun wa anta maqsudu. Semua ini hanya tambahan, semua ini hanya isyarat, tujuannya adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin beliau mengatakan, Nabi itu arusul mamlakah, pengantinnya jagat raya ini. Kalau orang membuat acara pengantin, acara nikahan, di sana ada undangannya, di sana ada yang bagian selawatan, di sana ada cateringnya, di sana ada KUA-nya, di sana ada orang tuanya, ada makanan. Tetapi semua itu hanya tambahan, intinya adalah pengantinnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah pengantin dari jagat raya semua ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kitab Al-Maulidus Syarif karangan Al-Muhaddis Samsuddin, beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah memberi kunyah, memberi sebutan Nabi Adam dengan sebutan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam ini bingung, saya ini baru diciptakan diberi nama Abu Muhammad, saya belum punya anak, saya belum punya istri, kenapa Muhammad itu siapa? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, lima kanaitani Aba Muhammad, kenapa engkau memberi kunyah saya, memberi panggilan saya dengan julukan Abu Muhammad, ya Allah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjawab. Allah mengatakan, Ya Adam, irfa' raqsaka
ya Adam, angkat kepalamu wahai Adam, pandang ke atas wahai Adam, lihat di atas ada apa. Maka Nabi Adam pun mengangkat kepalanya. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat satu cahaya yang begitu indah, yang tidak pernah beliau melihat cahaya yang lebih indah melebihi cahaya itu sebelumnya, dan tidak akan pernah beliau melihat cahaya seindah itu setelahnya. Ya Allah, Maha Nur, ya Allah, cahaya apa ini ya Allah? Kenapa begitu istimewa? Kenapa begitu sempurna? Apa ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtu sama'an wa la arda. Wahai Adam, kalau bukan karena cahaya itu wahai Adam, sekali-kali aku tidak akan pernah menciptakan engkau, dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Dialah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Takbir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Ibnu Qattan, "Kuntu nuran baina yaday Rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 'am." Sesungguhnya Allah telah menciptakan saya sebagai nur sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam berapa tahun? 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qutb Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seorang wali yang begitu kasyaf, begitu hebat. Kalau menilai hadis sahih atau dhaif tidak perlu lihat rawinya, tapi beliau bisa melihat. Coba baca hadisnya. Kalau hadisnya nggak ada cahayanya, ini maudhu. Kalau hadisnya ada cahayanya, ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Surga itu diciptakan dari Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga surga itu hari-hari rindu dengan Nabi, hingga surga itu bergunjang hingga dijaga oleh para malaikat di rantai pinggir-pinggirnya surga. Kalau tidak dirantai, bisa-bisa surga itu timbul di dunia, tampak di Madinah, karena ingin berjumpa dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalau surga itu ingin diluaskan, maka para malaikat mereka mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka surga tadi mengejar sumber suara itu hingga surga melebar, meluas. Malaikat mengatakan Subhanallah, kemudian berhenti. Ini kerinduan surga kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kerinduan umat Muhammad, makhluk hidup yang memang hari-hari mendapatkan taklif dari Allah. Seharusnya kita lebih cinta lagi, kita lebih rindu lagi, lebih kangen lagi dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam kitab Khasa'is Kubro karangan Al-Imam As-Suyuti, yang beliau menulis kitab tadi kurang lebih 20 tahun. Di situ beliau menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, maka beliau mendengar suara yang begitu menggelegar, yang jauh dan begitu berwibawa. Suara tadi mengatakan, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, wahai Anas, kamu teliti suara dari mana itu? Maka Sayyidina Anas jalan masuk ke gua, dicari sumber suara tadi. Maka beliau langsung begitu kaget
melihat satu makhluk yang begitu besar. Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat wajahnya, saya mendongakkan kepala saya. Orangnya tampan sekali, menggunakan baju yang begitu indah, tangannya mengadah ke langit doa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Maka orang tadi mengatakan, hei, kamu itu utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, saya utusan Nabi. Katakan kepada nabimu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada Nabi Ilyas sedang menunggu beliau. Di sini ada Nabi Ilyas ingin berbincang-bincang dengan beliau, panggil beliau. Saya begitu kangen dengan dia. Maka Sayyidina Anas ini langsung datang pada Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam gua sana ada Nabi Ilyas, beliau menunggu engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi datang, kemudian berbincang-bincang, ngobrol dengan Nabi Ilyas. Tiba-tiba datang awan, langsung mengambil Nabi Ilyas, hilang dari muka bumi. Maka para ulama mereka mengatakan, kita ini tidak pernah berangan-angan, tidak pernah berpikir, tidak pernah berikhtiar ingin jadi umat Muhammad. Tapi sejak lahir, tanpa kita minta, tanpa kita doa, Allah sudah berikan titel yang begitu besar, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita syukuri, benar. Kita sudah banyak syukuran untuk walimahan, syukuran untuk bisnis. Kita harus mensyukuri karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau pulang dari majelis ini, yang punya kambing disembelih kambingnya, yang punya ayam sembelih ayamnya, yang nggak punya apa-apa beli nasi pecel apa-apa begitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau kami ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gembira dijadikan umat engkau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi itu adalah intinya segala inti, sirrul kainat, sarinya seluruh makhluk ini. Maka hari yang terbesar, hari yang termulia, hari yang teristimewa, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari Maulid, hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Lailatal Itsnain mada safahat yumnaki min syarafin ashamma wa min ghina. Kullul layalil bid fid dunya laha nasabun ilaik, fa anti miftahus sana fal qadar wal a'yad wal mi'raj min hasanatik allati baharna al a'yuna. Seluruh hari-hari besar, hari Arafah, Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, semua itu adalah keberkahan dari hari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari Maulid lebih mulia daripada 10 hari yang ada di atas muka bumi. Maka dalam Mawahib Laduniyah diceritakan karangan Al-Imam Al-Qastalani, ketika detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala umumkan di langit sana, iftahu abwab as-samai kullaha wa abwab al-jinan. Wahai para malaikatku, semua pintu-pintu langit buka semuanya, semua pintu-pintu surga buka semuanya, karena hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, hari kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibuka pintu-pintu, dari kamarnya Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun dari langit ini makhluk-makhluk yang begitu aneh, perempuan-perempuan yang begitu cantik sekali, laksana mereka itu adalah bidadari-bidadari yang baru turun dari surga. Maka Sayyidah Aminah ini kaget, dari mana perempuan tadi? Kenapa dia tahu kalau anak saya mau lahir, dari mana? Maka perempuan-perempuan itu mengitari Sayyidah Aminah. Wahai Aminah, kamu tahu gak siapa saya? Tidak tahu. Kamu siapa? Kamu wanita kok begitu indah sekali, kamu siapa?
saya ini adalah Maryam al-Batul, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa Maryam banat Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Seorang wanita yang benar-benar menjaga kesucian dirinya. Sampai dalam kitab-kitab tafsir itu ceritakan Maryam ini saking ingin menjaga kesucian dirinya, pintu kamarnya itu didobel menjadi 7. Maryam datang dengan Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, untuk menjemput kelahiran, untuk menghadiri kelahiran calon suaminya nanti di surga Rasulullah SAW. Wanita yang dipilih untuk menjadi istrinya Nabi di surga ini adalah Sayyidah Maryam dan Asiyah. Asiyah itu siapa? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Seorang wanita yang tinggal di tengah kerajaan Firaun, di tengah kemungkaran, di tengah kemaksiatan, tapi imannya tidak pernah bergoyang sedikit. Dua wanita yang nanti akan menjadi tambahan istrinya Rasulullah SAW di surga Firdaus. Setelah mereka datang, maka burung-burung dari langit itu turun. Yang burungnya ini tidak seperti burung biasa. Patoknya terbuat dari batu zamrud, sayapnya terbuat dari batu yakut. Burung tadi turun memenuhi biliknya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Dan burung-burung di seluruh dunia mereka berterbangan ke sana kemari saking gembira. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bari'un nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bari'un nuri yabdu burung-burung tadi turun, datang 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa satu guci yang terbuat dari emas yang berisi air suci, yang nantinya akan digunakan untuk memandikan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Malaikat yang kedua membawa satu bejana yang terbuat dari batu zamrud. Malaikat yang ketiga membawa sutra putih yang nanti akan digunakan untuk menyelimuti makhluk termulia sepanjang masa yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka di detik-detik kelahiran Rasulullah SAW terpancar dari tubuhnya Aminah ini cahaya. Cahaya tadi melebar, meluas sampai ke Persia. Di sana itu ada Tuhannya orang Persia, api abadi yang sudah mereka sembah selama 1000 tahun, tidak pernah mati walaupun ada angin puting beliung. Tapi pada hari itu tiba-tiba Tuhan mereka langsung mati. Maka Persia pun geger, kenapa Tuhan kami mati, ada apa pada hari ini? Cahaya tadi pun melebar lagi menuju ke Rum. Di sana ada kubah-kubah yang begitu kokoh, ada menara-menara andalan mereka yang tidak pernah goncang walaupun datang gempa bumi. Tiba-tiba pada malam itu menara-menara tadi bergoncang, bergetar hingga hancur semua, berkeping-keping. Cahaya tadi melebar lagi kepada seluruh dunia. Para ulama mengatakan daerah mana yang terkena cahaya itu, maka agama Islam, maka hidayah akan datang ke daerah itu. Dan saya yakin 1000% termasuk cahaya yang terbesar
adalah cahaya yang datang ke Tasikmalaya. Banyak pesantren, banyak ulama karena memang nurnya Rasulullah banyak di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi lahir, maka oleh malaikat disiram, dimandikan dengan air suci. Setelah dimandikan, beliau disestempel dengan stempel kenabian, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wahai Muhammad, kamu akan pergi kemana? Ke dunia, ke akhirat, ke bumi, ke langit, kemanapun, berhadapan kepada siapapun, kamu pasti menang, kamu tidak akan kalah selama-lamanya. Maka beliau diselimuti oleh malaikat dengan sutra putih. Terpancarnya dari wajah Nabi nur yang begitu indah sekali. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau ada rumah yang gelap gulita, gak ada lampunya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang masuk ke rumah tadi, maka tidak butuh dengan lampu, tidak butuh dengan bintang, tidak butuh dengan bulan, tidak butuh dengan matahari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terang daripada semuanya itu. Kalau ada orang yang sedang sakit parah, begitu tersiksa dengan sakitnya, tidak butuh dengan obat. Kalau Nabi datang, pedihnya rasa sakit sama sekali tidak seimbang dengan kenikmatan memandang wajah Rasulullah SAW. Saat itu juga langsung sembuh sakitnya. Maka kalau orang melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Kalau dulu perempuan-perempuan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf, mereka begitu terlena, mereka begitu takjub, tanpa sengaja mereka memotong jari-jari mereka. Tapi kalau orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tanpa sengaja, tapi dengan penuh kesengajaan, bukan sekedar tangan, tapi mereka rela mengorbankan leher mereka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat di perang Uhud dalam riwayat Tabrani itu, masya Allah. Ketika seluruh anak panah mengarah kepada Nabi, ketika seluruh tombak mengarah kepada Nabi, ketika pandangan mata mengarah kepada Nabi, mereka ingin membunuh yang mulia bagi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang Sayyidina Abu Dujana As-Simak. Dia mengorbankan punggungnya, dijadikan perisai untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga datang anak panah mengenai punggungnya, datang tombak mengenai punggungnya. Semakin datang, semakin banyak tombak yang mengenai tubuhnya, semakin terasa nikmat. Karena itulah bukti kecintaan mereka kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada sahabat lain itu nggak mau ngalah. Kalau Abu Dujanah dia mengorbankan punggungnya untuk Nabi, saya akan mengorbankan wajahku untuk Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Qatadah bin Nu'man, dia berdiri tegak di depan Nabi. Nabi menengok ke kanan, dia nengok ke kanan. Nabi nengok ke kiri, dia nengok ke kiri. Dijadikan tubuhnya, wajahnya yang paling dia cintai, wajahnya yang paling dia sayangi sebagai perisai untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul datang anak panah tepat mengenai ke mata beliau, sampai mata itu keluar dan bergelantung di pipinya. Maka Nabi memegang matanya. Nabi berdoa, Allahumma inna qatadata qad awjaha nabiyyika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadhran. Ya Allah, ini Qatadah, ya Allah, dia telah rela mengorbankan matanya, wajahnya demi Nabi-Mu, ya Allah. Ganti mata yang lebih indah, ganti mata yang lebih sempurna lagi, ya Allah. Dipegang matanya, dimasukkan ke tempat semula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Qatadah mengatakan, setelah kejadian itu saya nggak tahu mata yang kena panah itu yang kiri atau yang kanan saya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mencintai Nabi melebihi tubuh mereka sendiri. Bahkan setelah orang-orang pulang dari perang Uhud, datang seorang perempuan dari Bani Dinar, sebagaimana dalam riwayat Tabrani. Orang tadi datang bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kabar Nabi? Apa yang beliau perbuat di perang Uhud? Nabi sehat atau tidak? Saya ingin mendengar beritanya. Saya khawatir betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang mengatakan, "Wahai fulan, suami kamu telah meninggal syahid dalam pertempuran Uhud ini." Maka dia tidak menggubris. Diulangi lagi pertanyaannya. "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabinya gimana?" "Wahai fulana, ayah kamu ternyata juga syahid dalam pertempuran Uhud ini." "Saya bukan tanya itu. Gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud tadi, gimana?" Maka orang-orang mengatakan, "Ternyata saudara dan anakku pun gugur dalam Uhud ini." Maka dia mengatakan, "Tidak itu yang saya tanya. Saya ingin tahu gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qalu khaira huwa bihamdillah kama tuhibbin. Maka mereka mengatakan Nabi dalam keadaan baik, alhamdulillah. Nabi sehat sebagaimana yang kamu harapkan, wahai fulana. Maka dia tak percaya. "Arunihi anzur ilaihi." Saya pengen lihat mana Nabi. Saya belum percaya, saya pengen lihat mana Nabi sekarang. Maka orang-orang isyarah pada Nabi, "Itu loh Rasulullah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja." Maka dia langsung berteriak, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal." Walaupun anak saya meninggal, walaupun suami saya meninggal, walaupun saudara saya syahid, walaupun bapak saya gugur, tapi kalau engkau dalam keadaan sehat, itu sudah cukup menggembirakan saya ya Rasulullah SAW. Cukup menghibur saya. Semua itu ringan, semua itu kecil kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja. Lebih mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Bahkan dalam tafsir Baghawi diceritakan, ada sahabat namanya Sayyidina Thawban. Beliau ditinggal Nabi 1 hari. Ketika Nabi kembali, maka dia itu nangis. Tubuhnya berubah menjadi pucat, langsung kurus, matanya nangis. "Ya Thawban, abika maradun am asabaka waja'un ya Thawban?" "Wahai Thawban, kenapa kamu nangis? Kamu sakit atau kamu kurang sehat?" Maka Sayyidina Thawban mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuk." Yang membuat saya kurus, yang membuat saya nangis, yang membuat saya pucat ini karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah SAW. Saya di rumah ngobrol dengan anak dan istriku, tapi yang terbayang-bayang itu wajah engkau. Saya makan, saya minum, tapi yang terbayang-bayang wajah engkau. Engkau tinggal sehari rasanya seperti ditinggal 1000 tahun ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, yang membuat saya mengganjal, yang membuat saya sedih betul di saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu pimpinan para nabi, engkau itu pimpinan para rasul. Tentu engkau akan tinggal di surga yang paling tinggi, puncaknya lagi. Sedangkan saya ini orang yang banyak dosa, tentu saya akan tinggal fi rutbatin duna rutbatin, di surga yang paling bawah, surga paling rendah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa arti surga? Apa arti istana dari emas? Apa arti istana dari intan? Apa arti istana dari berlian? Apa arti sungai dari madu? Apa arti sungai dari susu? Apa arti kenikmatan di surga? Kalau di surga tidak bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzatis sama, langit pun berguncang karena cintanya Sayyidina Thawban.
maka malaikat Jibril Allah putus untuk menembus 7 bentara langit untuk membawa satu ayat yang menghibur. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang dia ini benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak nanti di surga akan dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan bersama syuhada, bersama salihin. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilihat dengan pandangan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi begitu gembira. Itu lihat di Tasik ketika orang-orang sedang sibuk kerja, sedang sibuk tidur, sedang sibuk nonton TV, mereka menyebut-nyebut namaku. Mereka begitu gembira dengan aku. Nanti akan saya tuntut mereka, saya ajak ke surga Firdaus. Allahumma mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.